والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pembicaraan kita sebelum sholat Isya adalah pada hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Nabi kita SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Orang-orang yang orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, Allah akan jadikan kayanya ada di dalam hatinya. Dan itu adalah kekayaan yang hakiki. Kekayaan hakiki adalah kekayaan yang datangnya dari dada. Orang kaya yang sebenar-benar kaya adalah orang yang hatinya kaya raya. Bukan kaya raya itu adalah memiliki harta benda yang melimpah ruah. Nabi kita SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil 'ardh. Bukanlah kaya itu engkau memiliki harta yang sangat banyak. Wa innamal ghina ghinan nafs. Tapi kaya itu adalah kaya di dalam jiwa seorang hamba. Manakala dia hatinya selalu merasakan bahwa apa yang dia dapatkan dari Allah sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup, itu orang kaya. Dia tidak pernah merasa kekurangan anugerah Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Dia merasakannya terlalu berlimpah ruah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya terlalu banyak, saking banyaknya sulit untuk dia syukuri secara keseluruhan, sehingga dia tidak pernah merasakan kekurangan di dalam hidupnya. Itu dia kaya, kekayaan hati. Sehingga kaya ini membuat orang, manakala dia merasa apa yang dia punya sudah cukup bahkan lebih, itulah yang membuat dia mampu kemudian untuk berbuat dengan apa yang dia punya. Jadi kaya bukan terhitung di agama kita tentang sesuatu yang ada di dalam dada. Boleh jadi orang yang berlimang dengan harta, dia adalah orang yang miskin ketika dia merasa apa yang dia punya belum cukup, target dan tujuan hidupnya belum tercapai, apa yang dia inginkan dalam orientasi kehidupannya daripada dunia belum lagi terwujud, dan dia terus merasa kurang dan kurang. Itu bukan orang kaya. Kaya itu adalah amalan hati. Para ulama mengatakan, talabnal ghina fi tharwati fa akhta'naha fa wajadnaha fil qanaati. Kami ketika mencari kaya, kami cari kaya itu dalam tumpukan harta yang melimpah ruah. Ternyata kami salah, kata para ulama. Fa wajadnaha fil qanaah. Kami menemukan kaya itu ada dalam sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam hidup. Adapun dunia dalam arti kata materi, maka dia tidak punya penghabisan. Kalau itu yang standar kekayaan, maka tidak ada orang kaya. Karena setiap orang yang memiliki kekayaan, dia merasa orang di atasnya lebih daripada dia, dan dia terus merasa kurang. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Dan cita-cita dunia manusia tidak pernah putus. Lihatlah kita dan kehidupan kita. Maka ini tidak akan membuat kita berhenti daripada mengejar dunia. Sudah dapat apa yang kita inginkan, lihat orang yang lebih daripada itu, maka mengejar apa yang lebih daripada itu. Sudah dapat kepada apa yang awalnya kita cita-citakan, ingin lebih daripada itu, dan begitu terus dunia tanpa henti.
Beda dengan orang yang memang hatinya sudah kaya raya, sudah merasa cukup. Apa yang Allah anugerahkan kepadanya, apa yang Allah berikan rezeki kepadanya sudah melebihi. Bukan berarti dia berhenti bekerja, tidak. Akan tapi hatinya merasa puas dengan apa yang Allah berikan, berapapun yang Allah berikan. Ini yang pertama yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba hatinya tidak terikat di dunia, tapi terikat untuk akhirat. Orientasi hidupnya bukan untuk dunia tapi akhirat. Akan ada kekayaan di dalam hati itu. Akan ada merasa cukup, merasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan apa yang Allah anugerahkan kepadanya cukup untuk kebutuhan dan keperluannya, bahkan berlebih untuk bisa dia infakkan sebagian di jalan Allah, mencari ridho Allah Tabaraka wa taala, membantu sesama, berbakti kepada keluarga, terutama orang tua dan semacamnya. Sehingga orang-orang yang memang hatinya kaya biasanya dekat dengan kedermawanan. Hatinya yang kaya biasanya dekat dengan kedermawanan. Akan tetapi hati orang yang miskin adalah hati orang-orang yang bakhil. Karena dia merasa belum cukup, apa yang harus dia berikan kepada orang lain. Ini yang pertama yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu orientasi hidupnya bukanlah dunia tapi akhirat. Yang kedua, wa jama'allahu lahu syamlah. Segala perkaranya kata Nabi SAW akan tergabung. Tergabung maksudnya adalah seluruhnya akan nyaman. Dilihat rumah tangganya hidup dengan penuh kenyamanan, di tempat usahanya hidup dengan penuh nyaman, persahabatan memberikan kenyamanan kepadanya, bertetangga dengan tetangga yang penuh dengan memberikan kenyamanan kepadanya, urusan anaknya tidak ada yang memberatkan pikirannya, semua akan tertata dengan baik. Dan itu Allah Tabaraka wa taala yang melakukannya. Orang yang hidupnya tidak untuk dunia tapi mengejar akhirat, Allah akan jadikan urusan dunianya menjadi mudah. Allah Tabaraka wa taala firman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Tabaraka wa taala selalu akan jadikan seluruh perkaranya mudah baginya. Bukan hidup tanpa rintangan, tapi dia mampu melalui rintangan itu dengan mudah. Tanpa mengalami kesulitan-kesulitan yang berarti yang membuat dia tidak bisa tidur, membuat dia harus menjauh daripada kehidupan manusia, menghilangkan diri sesaat karena perkara-perkara yang tidak pernah selesai. Dan itu tidak ada dalam kehidupan orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Bukan hidup tidak pernah ada rintangan, tak mungkin hidup tanpa rintangan, tapi rintangan orang yang beriman, rintangan orang-orang yang hati selalu ke akhirat tidak untuk dunia, itu tidak membuat dia sengsara. Selalu bisa dia atasi, selalu dia bisa jalani, selalu dia bisa lewati segala rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Dan itu tidak membuat urusannya tercerai-berai. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, atathud dunia, dunia tetap datang kepadanya. Karena manusia tetap diperintahkan Allah untuk berusaha di dunia. Memang orientasi hidup bukan dunia, tapi dunia tidak diizinkan kita hidup di dunia berpangku tangan. Yang namanya ikhtiar, usaha tetap harus dijalankan dalam kehidupan dunia. Dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala kita melupakan dunia. Namun ketika dunia itu datang, Allah Tabaraka wa taala memberikan kepadanya dunia, atathu wa hiya raghimah. Dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dia yang mengendalikan dunianya, bukan dunia yang mengendalikan dirinya. Dunia itu patuh kepadanya, bukan dia yang patuh kepada dunia. Dia yang mengatur dunianya, bukan dunia yang mengatur dirinya. Itu yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Sebaliknya kata Nabi tercinta SAW, tiga yang didapatkan oleh orang-orang yang orientasi hidupnya adalah dunia. Wa man kanatid dunya hammah. Orang-orang yang orientasi hidupnya untuk dunia ada tiga yang dia dapatkan. Yang pertama, ja'alallahu faqra baina ainai. Allah akan selalu letakkan kefakiran di pelupuk matanya. Allah akan selalu letakkan kefakiran di depan matanya. Hidupnya selalu merasa kurang. Telah terbahas dalam bahasan yang tadi sebenarnya bahwa
hidup tanpa qanaah, hidup tanpa akhir daripada tujuan dan orientasi dunia, selalu ingin lebih, selalu ingin lebih, selalu ingin lebih, dan akhirnya hidupnya hanya untuk itu. Yang kedua, wa farraqallahu syamlah, perkaranya tercerai-berai. Lawan daripada yang tadi. Tercerai-berai maksudnya seluruh perkara membuat dia pusing. Seluruh perkara membuat dia sengsara. Rumah tangganya tidak pernah membuat dia nyaman. Di tempat dia bekerja selalu pusing 7 keliling. Persahabatannya persahabatan yang tidak memberikan kebaikan kepadanya. Dan begitu seterusnya. Untuk orang-orang yang kehidupannya adalah untuk dunia. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia yang dia cari-cari itu, dunia yang dia idam-idamkan itu tidak datang kepadanya kecuali sesuai dengan yang telah Allah tuliskan untuknya. Tidak akan pindah, tidak akan lebih banyak walau seberapapun yang dia inginkan, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Illa ma kutiballahu, illa ma kataballahu lah, illa ma kutibalah, kecuali sesuai dengan yang telah dituliskan untuknya di dalam catatan takdir. Sehebat apapun dia mengejar sehingga dia meninggalkan akhirat, sehebat apapun dia berusaha sehingga meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan dan diwajibkan Allah, atau mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah, yang Allah berikan kepadanya tidak akan lebih daripada apa yang telah Allah tuliskan ketika dia berada di dalam rahim ibunya sebagai janin, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan dalam catatan Lauhul Mahfuz. Maka dunia tidak boleh dijadikan orientasi hidup, karena dunia ini akan segera berakhir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, jadikanlah diri kita supaya kita tidak terpesona oleh kehidupan dunia dan tidak hanyut dalam pesona-pesona dunia dan tidak hanyut dalam jebakan-jebakan dunia. Campakkan dunia dalam orientasi. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap dunia ini? Jadikan dia sarana saja. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita menjadikan dunia ini hanya sebagai sarana, jembatan, alat, bukan tujuan. Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Qasas. Allah mengatakan, wa bima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah, gapailah, raihlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Inilah dunia. Sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita dari perkara dunia, carilah dengannya, gapailah dengannya ad-daral akhirah, kampung akhirat. Maka di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadikan dunia ini hanya sebagai sarana, bukan orientasi. Untuk apa dunia ini kita dapatkan, kita cari, kita raih? Untuk menggapai ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika dia dicari untuk mendapatkan ridho Allah. Setelah dia didapatkan untuk digunakan dalam hal-hal yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan tidak menjadikan orientasi hidup adalah dunia, dan dunia hanya kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan di akhirat, di surga Allah tabaraka wa ta'ala, kita terhindar daripada dunia dan segala godaannya. Dan kalau dunia dengan segala godaannya, kita terhindar dengan dunia dengan segala tipuannya, tidak akan menjerat langkah kita untuk sampai kepada orientasi kehidupan kita yang sesungguhnya, bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka berhati-hatilah, karena perjalanan hidup belum final. Kehidupan kita seperti yang tadi kita katakan di awal, finalnya adalah ketika kematian datang menjemput. Siapapun orang yang kita anggap soleh di permukaan bumi, belum tentu hidupnya, wafatnya di atas husnul khatimah. Dan siapapun orang yang kita anggap tidak soleh di permukaan bumi sekarang ini yang masih hidup, belum tentu hidupnya adalah, di akhir hidupnya adalah su'ul khatimah. Kita yang sudah taat belum tentu akan bertahan di atas ketaatan sehingga akhir hayat. Dan kita yang melihat orang lain di atas maksiat belum tentu bertahan di atas maksiatnya sampai akhir hayatnya. Maka yang harus kita minta kepada Allah adalah istiqamah, agar Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan hati kita untuk selalu berada dan bertahan di atas agama Allah. Dan memperbanyak kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati,
tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan senantiasa minta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala menjadikan amalan kita yang terbaik adalah pada hari di mana kita berpisah dengan dunia ini untuk bertemu dengan Allah. Selalu para ulama mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah, waj'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikan amalan kami yang terbaik adalah amalan penutup hidup kami. Kembali kepada surat Al-Luqman tadi, surat Luqman ayat yang ke-33, bahwa perjalanan hidup adalah akhirat, menuju kampung akhirat, dan terminal akhirnya adalah surga Allah. Kemudian yang lebih akhir lagi adalah pertemuan dengan Allah tabaraka wa taala. Namun yang banyak menjerat langkah manusia untuk sampai ke langkah itu adalah, ke tempat itu adalah dunia dengan segala pesonanya, dunia dengan segala kenikmatannya. Maka berhati-hatilah tentang dunia ini, pesonanya sangat dahsyat. Nabi mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu sudahlah hijau manis. Hijau indah untuk dipandang mata, manis nikmat untuk dirasakan. Sehingga bertemulah dua kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan mata dipandang indah, kenikmatan lidah ketika dirasakan manis. Ketika dirasakan indah, ketika kemudian dipandang indah, maka ini adalah pesona yang sangat gampang untuk memukau kita dari jalan Allah tabaraka wa taala. Namun kemudian Nabi mengatakan, fattaqud dunia, berhati-hatilah kalian terhadap dunia itu. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa hidup untuk menghambakan diri kepada Allah, dan menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita daripada dunia sarana untuk menghambakan diri itu. Allah berikan kita harta, jadikan harta itu sarana untuk menghambakan diri. Bahkan ketika mencari harta, niatkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Orang-orang yang meniatkan sekian persen daripada penghasilannya untuk membantu orang-orang miskin, kaum kerabat yang membutuhkan, tetangga yang membutuhkan, jalan-jalan dakwah, maka dia akan merasakan ma'isyah atau mencari ma'isyah yang luar biasa yang tidak dia rasakan kalau hanya sekedar untuk mencari materi dunia. Kalau ada kita selipkan di dalam mencari nafkah itu orientasi untuk akhirat, maka akan terjadi hal yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang langkah kita tidak terpedaya oleh dunia dan tidak ditipu oleh iblis, untuk sampai kepada akhir daripada kehidupan manusia, yaitu pertemuan dengan Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan, dan seandainya ada yang ingin ditanyakan dan kita memiliki ilmunya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan jawab. Namun kalau kita tidak tahu ilmunya, kita akan mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Silahkan ma'asyarul muslimin wal muslimat. Tentang kehidupan kita, bolehkah kita berdoa mematikan dalam kondisi sakit? Bolehkah kita minta berdoa kepada Allah diwafatkan dalam kondisi sakit? Hah? Syahid. Oh maaf, salah dengar anak. Syahid. Minta diwafatkan oleh Allah dalam kondisi syahid. Boleh, karena itu adalah kemuliaan. Wafat dalam kondisi syahadah. Kalau ataupun syahidnya bukan syahid di medan jihad, tapi syahid dengan pahala-pahala syuhada. Wafat membela agama Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebarkan syiar Allah tabaraka wa ta'ala. Wafat ketika mempertahankan kehormatan diri juga merupakan pahala syahid. Kata Nabi SAW, man qutila duna irdihi fahuwa syahid wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang wafat membela kehormatan dirinya adalah orang yang syahid, dan barang siapa wafat membela hartanya adalah orang yang syahid. Tapi syahadah yang paling utama adalah syahadah wafat membela agama Allah di medan jihad.
Mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita dengan jihad yang hakiki, sehingga dengannya kita bisa membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian jihad yang hakiki itu belum terwujud, jihad yang hak itu belum terwujud, kita gunakan berjihad membela agama Allah dengan lisan kita. Mudah-mudahan di saat membela agama Allah dengan lisan itu Allah Taala wafatkan kita, maka minta diwafatkan dalam keadaan syahadah adalah suatu hal yang diizinkan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Demikian juga dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu bahwa keduanya wafat bukan di medan perang. Umar bin Khattab wafat dengan ditusuk oleh Abu Lu'lu'atul Majusi, Abu Lu'lu'ah Fairuz, Abu Lu'lu'ah, dan wafat di atas ranjang di rumah beliau radhiyallahu taala. Demikian juga dengan Khalid bin Walid yang selalu minta syahadah kepada Allah tabaraka wa taala dan selalu maju di medan jihad, akan tapi wafatnya di atas ranjang. Dan kalau tidak wafat di medan jihad, namun hati kita serius untuk mencari syahadah, maka Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita di atas syahadah dengan niat kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita benar-benar itu mengatakan ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh, dia membangunkan Aisyah putrinya. Aisyah istrinya atau Fatimah? Maaf, Fatimah yang anaknya, dia pulang dari sholat ini masih dijumpai anaknya dalam keadaan tidur. Jadi Nabi membangunkan dengan kakinya, membalikkan. Apakah saat itu belum ada tempat tidur, atau ada hikmah dengan Nabi dengan kaki dia membalikkan putrinya? Kalau kita lihat di zaman sekarang itu rasanya tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup jelas, cuman saya tidak memiliki jawabannya. Artinya riwayat tentang Rasulullah SAW membangunkan Fatimah dengan kaki, Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Jadi seperti yang tadi kita katakan, kalau kita bisa jawab kita jawab, kalau tidak kita katakan wallahu a'lam. Jadi tentang riwayat itu saya tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan yang berikutnya kalau seandainya ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar Pak, biar saya tidak ngulang. Tadi kata Ustaz, apa nanti kita bisa menjadi raja Allah. Bagaimana orang-orang yang terakhir masuk surga atau mendapat surga yang paling rendah sekali, apakah mereka ini juga bisa melihat wajah Allah? Baik. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila seluruh penduduk surga telah masuk surga, maka ini akan terjadi setelah tidak ada lagi yang akan pindah dari neraka ke surga. Kita tahu bahwa umat Islam tidak semuanya langsung ke surga, namun karena dosa dan kesalahan, dan na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk mereka, ada yang masuk dulu ke dalam neraka untuk disucikan, diazab atas dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Namun kemudian mulai diangkat dari neraka sesuai dengan kadar iman mereka. Yang imannya terbaik akan diangkat, yang imannya terbaik akan diangkat, sampai kata Nabi SAW, diangkat orang yang imannya hanya sebesar khardal, sebesar sesuatu yang sangat kecil. Mithqala khardalin min iman. Khardal adalah sesuatu yang sangat kecil. Sering kita terjemahkan dengan biji sawi. Akan tapi terjemahan itu perlu revisi, karena khardal dalam bahasa Arab adalah unsur yang terkecil dari sesuatu, unsur yang paling kecil dari sesuatu, itulah khardal. Sampai iman yang paling kecil sekalipun, yang penting masih ada iman dan belum hilang iman secara keseluruhan dari hatinya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan dengan Allah itu setelah seluruh penduduk surga benar-benar semuanya ke surga.
Dan yang sisa di neraka adalah orang-orang yang kekal abadi di neraka dan tidak akan lagi mendapatkan pengampunan dari Allah karena kekufuran mereka, orang kafir, atau kesyirikan yang mereka lakukan, atau kemunafikan besar yang mereka lakukan, sehingga tidak mendapat maaf untuk selama-lamanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang abadi di neraka telah di neraka, dan yang abadi di surga telah ke surga. Tidak ada lagi perpindahan. Maka ketika itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan penduduk surga. Di lafaz hadis yang pertama, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun nar nar. Apabila penduduk surga semuanya telah masuk surga, dan seluruh penduduk neraka telah pula ke neraka. Artinya tidak ada lagi perpindahan. Yang di surga telah di surga untuk selama-lamanya, semoga kita termasuk mereka, dan neraka telah neraka untuk selama-lamanya. Ketika itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menunaikan janjinya untuk mempertemukan kita dengan hambanya, untuk mempertemukan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk memperlihatkan dia kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam. Selalu kita katakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Allah. Kita diperintahkan Allah untuk mencintai Rasulullah SAW. Salah satu di antara indikasi cinta adalah ingin bertemu. Orang yang mencintai sesuatu, orang yang mencintai seseorang, selalu ingin bertemu dengan orang yang dia cintai. Maka pertemuan dengan Allah hak. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk mencintainya, maka Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mencintai Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini diingkari oleh sebahagian kaum muslimin, ada sebahagian firqah dari kaum muslimin mengingkari pertemuan dengan Allah, padahal itu hak. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, di dalam surat Al-Qiyamah. Ada wajah yang pada hari itu berseri-seri. Kenapa wajah itu sangat berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena wajah-wajah itu menatap kepada Rabb mereka. Dan di antara doa Nabi SAW, la tuhrimna nadhara ila wajhikal karim, jangan engkau halangi saya untuk bisa menatap wajahmu yang mulia. Wallahu ta'ala. Silakan. Oh sama. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila mana seseorang itu sudah bekerja maksimal, tapi dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, apa itu termasuk orientasinya di dunia, tidak merasa cukup? Yang kedua, bolehkah kita di dunia ini berdoa untuk kecukupan di dunia ini? Baik. Terima kasih. Bolehkah kita berdoa untuk minta dicukupi dalam urusan dunia? Boleh, sangat boleh sekali, karena itu adalah doa yang baik. Dan di antara doa kita dalam sholat adalah itu. Di dalam sholat Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa. Doa di antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Beri saya rezeki ya Allah. Di dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan halalmu agar kami tidak menyeberang kepada apa yang engkau haramkan. Maka tidak masalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan kita kecukupan. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau seseorang telah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi apa yang dia dapatkan belum memenuhi kecukupannya gitu ya? Apakah itu maksud orientasi hidupnya adalah dunia? Jawabannya tidak. Orientasi dunia itu dilihat di dalam hati, bukan dilihat dalam amalan, dalam perbuatan sehari-hari. Ada orang yang bekerja dunia, akan tapi orientasi hidupnya bukan untuk dunia. Dan kemudian soal cukup atau tidak cukup, seperti yang tadi kita katakan Pak, orang yang punya harta yang melimpah ruah pun tetap bisa saja menjadi orang yang tidak merasa tidak cukup. Jadi sebenarnya cukup itu sangat relatif dalam kehidupan dunia. Apabila kita melihat para sahabat Nabi SAW di dalam riwayat hadis,
disampaikan kepada kita bahwa Nabi SAW mengatakan awalikullikum thauban, tidak semua kalian punya dua pakaian. Artinya sebagian para sahabat ketika hidup bersama Rasulullah SAW ada yang punya pakaian hanya satu. Akan tetapi lihat, mereka hidup dalam keadaan yang memang tidak merasa terbebani dalam kehidupan dunia. Maka soal cukup itu sangat relatif. Yang selalu kita nasihatkan kepada diri sendiri dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selalulah tata kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu kita menata keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita, bukan sesuai dengan kondisi masyarakat ketika di sekeliling kita. Kalau kita merasa kecukupan itu adalah anak orang seperti ini, anak kita harus seperti itu mungkin kita akan masuk ke dalam suatu pola yang mana kita merasa belum cukup apa yang kita dapatkan. Karena kehidupan sekarang rata-rata katakanlah orang butuh untuk sekolah anaknya dan rumahnya dan semacamnya butuh 5 juta, sementara kita belum mendapatkan gaji sampai kepada titik itu misalnya. Tapi tidak, berapa yang Allah berikan, kelolalah yang Allah berikan itu untuk bisa memenuhi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada kita. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Orang yang memiliki kelapangan harta, kata Allah, hendaklah dia berinfak atau menafkahi keluarganya sesuai dengan kelapangan itu. Wa man qudira alaihi rizquh, dan orang yang Allah sempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, hendaklah dia berinfak, menafkahi keluarganya sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadanya. Jadi soal cukup itu bukan bagaimana kita harus hidup seperti tetangga, bagaimana anak kita harus sekolah sebagai sekolahnya anak tetangga, bagaimana anak kita harus sekolah sebagai sekolahnya sepupunya misalnya. Enggak. Akan tapi kita menata seberapa yang Allah berikan kepada kita, kita kelola itu untuk cukup. Udah, sesuai dengan yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan, kita atur. Sehingga dengan itu kita merasa apa yang Allah berikan kepada kita sudah cukup untuk kebutuhan kita. Nah, ini yang selalu kita ingatkan, bahwa kalaulah melihat orang, maka tidak akan ada yang namanya cukup. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 5 juta tidak cukup, Allah tambah menjadi 10 juta juga tidak cukup, Allah naikkan lagi juga tidak cukup, bahkan ada orang yang gajinya ratusan juta juga tidak cukup. Maka cukup itu sangat relatif. Maka ketika Allah sempitkan rezeki, falyunfiq mimma atahu Allah, nafkahi keluarga sesuai dengan apa yang telah Allah tabaraka taala berikan. Didik anak, segini rezeki yang Allah berikan kepada kita, nak, kita makan seperti ini, kita seperti ini, kita belajarnya seperti ini, sekolahnya kita cari yang seperti ini, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan itu hati akan merasa lapang dan cukup dengan apa yang Allah tabaraka taala anugerahkan kepadanya, sehingga tidak selalu menyalahkan Allah di dalam takdirnya. Kenapa orang lain dimudahkan, kenapa saya tidak? Bahkan orang lain yang kita anggap mudah itu pun mengatakan hal yang sama, kenapa orang lain dimudahkan, kenapa saya tidak? Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin aja. Dosa syirik. Nah, apakah pelakunya itu termasuk yang nanti akan memiliki iman sekitar iman sehingga iya. Baik. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah orang yang melakukan dosa syirik masih akan termasuk orang-orang yang di dalam imannya di dalam dirinya masih ada iman? Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang orang yang berbuat syirik dari umat Islam dan dari seluruh manusia, Allah tidak akan ampuni dia untuk selama-lamanya, dan Allah haramkan untuknya surga. Maka orang yang berbuat syirik hapus iman dari awal sampai akhir. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampuni dosa apabila dia disekutukan.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampuni selain itu untuk orang-orang yang Allah inginkan. Allah sudah katakan tidak akan Allah ampuni. Berarti tidak akan mendapatkan pengampunan Allah untuk selama-lamanya. Kalau dia kemudian diangkat ke surga, berarti dapat pengampunan. Itu satu. Yang kedua, Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Berarti kalau masih ada orang yang diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, surga belum haram untuknya. Ketika Allah mengatakan Allah haramkan untuknya surga, tidak akan ke surga untuk selama-lamanya. Berarti dia tidak memiliki lagi apapun keimanan. Kenapa demikian? Karena syirik menghapus seluruh ketaatan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, kepada Nabi Muhammad, wa ilal ladina min qablik, telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu yang diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, hapus seluruh amalanmu. Jadi ketika seorang terjerumus dalam dosa syirik, seluruh imannya hilang. Seluruh sholat yang pernah dia lakukan 60 tahun hilang. Seluruh sedekah yang pernah dia lakukan puluhan tahun hilang. Seluruh puasa yang telah dia lakukan sekian puluh tahun hilang. Sehingga dia kembali kepada titik nol, tidak ada apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang berbuat syirik tidak akan pernah sampai ke surga Allah. Siapa orang yang berbuat syirik yang tidak pernah sampai ke surga Allah? Orang yang berbuat syirik lalu dia tidak taubat sebelum wafat. Bukan seluruh orang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik namun sebelum wafat dia taubat, berlaku taubatnya di permukaan bumi dan hapus dosa-dosa syiriknya, karena taubat di permukaan bumi menghapuskan seluruh dosa. Namun yang dimaksudkan orang yang berbuat syirik adalah orang yang berbuat syirik kemudian dosa syirik itu dia bawa wafat. Dia tidak bertobat dari syirik itu sampai wafat. Oleh karena itu dua keadaan orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat syirik di dunia namun dihiasi dengan taubat. Dan ini banyak para sahabat yang seperti ini. Di antaranya Umar bin Khattab yang terkenal, ya. Di antaranya Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, Abdurrahman bin Auf yang awalnya di agama Quraisy kemudian bertaubat masuk ke dalam agama Islam. Mereka semua pernah berbuat syirik. Nama-nama yang saya sebutkan tadi pernah berbuat syirik, pernah mengibadati Lata, mengibadati Uzza. Akan tetapi ketika taubat, seluruh dosa syirik itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dimaksud dosa yang tidak diampuni dari dosa syirik adalah dosa syirik yang dibawa wafat. Dia berbuat syirik namun tidak bertaubat dan wafat dengan membawa dosa syirik itu ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang hapus seluruh amalannya sehingga dia tidak punya amalan, sehingga tidak punya keimanan sedikit pun, dan akan kekal di neraka Allah untuk selama-lamanya. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Allah haramkan untuknya surga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tempatnya hanya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Maksud orang zalim di sini adalah orang yang berbuat syirik tadi. Ini adalah orang zalim yang tidak ada penolong untuk mereka sama sekali. Wallahu ta'ala. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini majelis kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kembali kita berdoa kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah berada di atas agama Allah dan menjadikan kehidupan kita di dunia ini hanyalah sarana untuk mencapai akhirat, dan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amalan kita yang terbaik adalah amalan di saat kita melepas nyawa kita di permukaan bumi, amalan yang terakhir daripada kehidupan kita di permukaan bumi, dan mewafatkan kita dalam husnul khatimah, mempersatukan kita di surga Allah di majlis pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.